Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah materi kali ini. Pernah kepikiran gak sih gimana caranya naskah-naskah kuno yang usianya udah ratusan tahun ternyata bisa jadi jawaban buat masalah paling modern yang kita hadapin sekarang? Mulai dari tsunami informasi di internet sampai pesatnya kemajuan sains. Ini bukan sekedar teori usang loh, tapi benar-benar panduan abadi buat ngejaga kewarasan kita di era digital. Coba deh kalian ingat-ingat lagi, dari semua yang kalian baca di HP atau laptop hari ini, berapa persen sih yang beneran fakta? Bayangin aja luapan banjir berita dan postingan medsos yang lewat tiap detik. Gampang banget kan hoax dan berita palsu nyusup tanpa kita sadari. Kita semua pasti pernah kan kejebak judul clickbait nang heboh banget padahal isinya menyesatkan? Nah, ini membawa kita ke bagian satu, dilema informasi tantangan era modern. Buat ngurai benang kusut ini, kita dapat semacam tamparan keras dari abad ke-7 lewat sebuah hadis dari Abu Hurairah. Pesannya tuh berani banget. Dibilang kalau sekedar ngulang atau nge-share semua informasi yang kita dengar tanpa dicek dulu, itu bikin kita setara sama seorang pendusta. Jauh banget kan? Apalagi buat kebiasaan kita sekarang yang hobi banget asal pencet tombol bagikan. Terus solusinya gimana dong? Disinilah konsep tabayun masuk. Sederhananya, ini tuh proses kritis buat ngeklarifikasi, konfirmasi, dan nyaring informasi. Ibaratnya tabayun ini tameng utama kita buat nangkis serangan disinformasi digital yang nggak ada habisnya. Biar kita nggak gampang kepancing emosi atau malah nyebarin fitnah. Dan mindset kayak gini nih yang benar-benar harus ditanam sama anak muda zaman now. Mau pas lagi belajar di sekolah lewat diskusi, atau pas lagi asyik scrolling di kehidupan digital yang penuh ranjau. Pokoknya, nyari ilmu bareng-bareng sambil rajin verifikasi fakta itu udah harga mati deh. Lanjut ke bagian 2, sifat ulil albab, ciri orang berakal. Yang bikin menarik dari materi ini, sosok pemikir ideal yang disebut ulil albab itu bukan sekedar orang yang pintar secara akademis doang loh. Nggak cuma itu, mereka ini benar-benar proaktif milah dan ngebuang informasi yang buruk. Dengan nurani yang bersih, mereka ngumpulin berbagai macam data murni buat nyari solusi yang objektif dan ngebawa kedamaian buat sekitarnya. Dari situ kebentuklah semacam framework atau kerangka kerja yang super praktis. Langkah-langkah ini tuh ngebantu banget ngubah kita. Dari yang tadinya cuma konsumen berita pasif, jadi problem solver yang aktif. Mulai dari ngumpulin info, nyaring yang paling bermanfaat, merenungkan penciptaan alam semesta, sampai akhirnya narik kesimpulan yang benar-benar ngasih impact positif buat peradaban. Masuk ke bagian 3, eksplorasi semesta, mencintai iptek. Tapi tunggu dulu, teks ini ternyata nggak cuma nyuruh kita introspeksi ke dalam pikiran sendiri aja, tapi juga secara gamblang merintahin kita buat menatap jauh keluar angkasa. Kutipan dari surat Ar-Rahman ini literally nantang umat manusia dan jin buat nembus penjuru langit dan bumi. Gila gak tuh? Ini semacam dorongan masif buat nguasain sains, teknologi, dan eksplorasi antariksa, yang pastinya cuma bisa dicapai pakai ilmu tingkat tinggi. Cuma ya, buat nyampe ke level penguasaan kosmik kayak gitu, jelas nggak bisa instan. Teks sumber nyatat secara tersirat kalau peradaban kita harus invest gila-gilaan di sumber daya manusia. Eksplorasi alam semesta butuh banget kolaborasi canggih dari berbagai bidang ilmu, mulai dari astronomi, geofisika, sampai matematika terapan. Sekarang kita bahas bagian 4, batas pikiran yang boleh dipikirkan. Nah, walaupun kita didorong abis-abisan buat eksplorasi fisik secara ilmiah, tetap ada batasan filosofis yang wajib kita hormati. Sebuah hadis riwayat Abu Dar ngegambarin paradoks ini dengan apik banget. Kita disuruh dengan semangat buat terus mempelajari ciptaan Tuhan di alam semesta, tapi di saat yang sama, kita dilarang keras nyoba-nyoba mikirin esensi harfiah atau zat dari Tuhan itu sendiri. Logika di balik peringatan ini simple banget, tapi dalam. Pada dasarnya kapasitas akal manusia itu kan terbatas ya. Kalau kita maksain otak kita ngelewatin batas desain aslinya, itu bukannya bawa pencerahan, malah ujung-ujungnya bikin krisis eksistensial, kebingungan, dan kekacauan pikiran. Itu makanya kita masuk ke bagian 5, ilmu dan iman, keseimbangan hidup. Gara-gara ada batasan kognitif inilah, kita dituntut buat ngebalance upaya keras ngejar sains dengan fondasi spiritual. Teks ini nekenin banget kalau iman itu ibarat jaring pengaman, alias safety net yang mutlak diperluin. Iman inilah yang rem supaya kemajuan ilmu nggak berubah jadi kesombongan atau kehancuran, tapi justru makin ningkatin rasa takjub dan kedekatan kita sama Sang Pencipta. Kita bisa lihat keseimbangan sempurna ini dari satu catatan sejarah yang cukup emosional. Dikisahkan, Nabi Muhammad itu pernah nangis terseduh-seduh di malam hari, murni karena merenungkan betapa terstrukturnya tujuan di balik penciptaan langit dan bumi.
Indah banget ya. Itu wujud nyata gimana keimanan bisa menyatu secara emosional dengan kecerdasan pikiran. Lalu kita ke bagian 6, warisan ulama, pentingnya ulama. Pertanyaannya, siapa sih yang bakal mandu kita ngejaga keseimbangan superkritis ini? Ada satu hadis yang bener-bener buka mata kita. Ilmu pengetahuan itu nggak tiba-tiba hilang disapu dari otak manusia secara magis. Ilmu itu lenyap saat para cendekiawan dan ulama yang sah secara keilmuan meninggal dunia. Kepergian mereka ini ninggalin semacam ruang hampa yang bahaya banget. Di ruang hampa inilah ahli-ahli palsu sama pemimpin bodoh mulai bangkit dan nyasarin masyarakat luas. Jadi, poin krusialnya tuh gini. Di zaman sekarang, di mana kita dibanjirin hoax dan sosok-sosok viral yang mendadak ngaku jadi pakar, kita tuh harus super-duper selektif milih sumber pengetahuan dan guru. Ini bukan sekedar kehati-hatian biasa loh, tapi benar-benar masalah kelangsungan hidup kewarasan kita. Sebagai penutup dari sesi bedah materi ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian renungin. Pernah kepikiran nggak sih, kenapa perintah ilahi yang paling pertama turun, yaitu seruan buat membaca atau Iqra, itu nggak nyebutin secara spesifik apa objek yang harus kita baca? Mungkin aja perintah itu emang sengaja dibiarin terbuka, karena alam semesta dan ilmu pengetahuan yang ditakdirin buat kita jelajari di dalamnya itu bener-bener nggak ada batasnya. Coba deh dipikirin. Teruslah menggali pengetahuan, dan sampai jumpa.